Ibu Pertiwi memanggil. Waktunya masuk kelas. Kepada seluruh siswa untuk segera memasuki kelasnya masing-masing. Kelas on air dimulai. Yuk belajar di RRI Mataram. Oke, adik-adik yang sudah siap untuk belajar di RRI edisi hari ini, Dini sudah terhubung ya dengan Pak Guru dari SMA Negeri 2 Mataram. Jadi sekarang kita masih akan belajar pendidikan agama Islam. Untuk hari ini adalah hikmah ibadah zakat dalam kehidupan, seperti apa pemaparannya. Kita sapa dulu Pak Guru ya. Halo Pak Guru Abdullah Rajab MPDI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dini. Iya, gimana kabarnya Pak Guru pagi hari ini? Alhamdulillah, baik-baik. Sehat walafiat. Iya. Oke Pak Guru, untuk materi kita edisi pagi ini mengenai zakat ya. Iya. Ya, tapi sebelumnya Dini mau menyapa dulu untuk pendengar yang sedang stay tune ya, disiarkan melalui 89,2, 92,7 dan 104,2 MHz, dan juga relay di FM 91,4 di RRI Bima dan juga FM 89,2 MHz di Sumbawa. Nah, jadi seluruh siswa-siswi adik-adik yang ada di NTB hari ini akan belajar bersama Pak Guru Abdullah Rajab MPDI ya. Jadi silakan Pak Guru untuk sesi pertama, yaitu pemaparan materi hari ini. Halo, Pak Guru. Ya, silakan langsung pemaparannya Pak Guru untuk sesi pertama. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Marilah kita bersama-sama mengajarkan puji syukur Allah SWT atas nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita, sehingga para pendengar Pro 2 RRI Mataram beserta peserta didik di mana saja berada, khususnya di SMA 2 Mataram, kelas 10 MIPA 1 sampai dengan 8, kelas 10 IPS 1 dengan 4, serta seluruh ananda yang berada di Semanda, dan tidak menutup kemungkinan kepada seluruh anak-anak kami yang ada di NTB, baik yang di Bima, Dompu, dan seterusnya. Marilah kita bersama-sama. Saya mengulangi kembali perkenalan kami. Saya adalah Abdullah Rajab MPDI, Guru PI SMA 2 Mataram, yang alhamdulillah dalam kesempatan kali ini, hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, pukul 11 sampai dengan 12, diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelajaran PI kelas 10, bab 8, dengan pembahasan hikmah ibadah zakat dalam kehidupan. Pendengar RRI yang kami hormati dan banggakan, selanjutnya kami mengajak yuk belajar di RRI Mataram melalui yang disampaikan oleh FM 89,3 MHz dan FM 91 MHz RRI Bima, atau Pro 2 SMS di nomor 0818025700, dan di Facebook Pro 2 RRI Mataram. Para pendengar yang kami hormati dan banggakan, dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu yang dari mati Allah SWT. Selanjutnya kita kembali ke materi hikmah dalam zakat, hikmah zakat dalam kehidupan dengan kompetensi dasar. Satu, meyakini bahwa zakat adalah perintah Allah, dapat memberi kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Yang kedua, menunjukkan kepedulian sosial sebagai hikmah dari perintah zakat. Yang selanjutnya, yang ketiga,
menganalisis hikmah ibadah zakat dengan individu dan masyarakat. Yang keempat, menyimulasikan ibadah zakat. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, serta didik mampu menguasai komponen dasar sebagai berikut. Yang pertama, meyakini bahwa zakat adalah perintah Allah, dapat memberi kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Yang kedua, menunjukkan kepedulian sosial sebagai hikmah dari perintah zakat. Selanjutnya, tujuan yang berikutnya menganalisis hikmah ibadah zakat bagi individu dan masyarakat. Yang keempat, menyimulasi ibadah zakat. Para pendengar Pro2 RRI, peserta didik, kebetulan Bapak Ibu guru yang sedang mendampingi saat ini dan soiman di mana saja berada yang dirahmati Allah. Selanjutnya kita akan mulai dari pengertian zakat. Kata zakat berasal dari bahasa Arab yaitu zaka yuzaki tazkiyatan, yang artinya suci, berkembang dan bertambah. Sedangkan secara istilah pengertian zakat adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu kepada orang yang telah ditentukan sesuai dengan aturan syara. Zakat termasuk rukun Islam, yaitu rukun Islam yang ketiga yang wajib dikerjakan oleh semua umat Islam. Jadi, hukum menunaikan ibadah zakat adalah fardhu ain, yaitu kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Dasar hukum tentang kewajiban mengeluarkan zakat adalah Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bima wa shalli alaihim. Inna salawataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan sucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya, menurut istilah, zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran pada golongan tertentu. Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam dan disebutkan secara beriringan dengan kata salat. Beriringan dengan kata salat pada 82 ayat di dalam Al-Quran. Selanjutnya, yang kedua, hukum zakat. Hukum zakat bagi kaum muslimin yang mampu adalah wajib. Bagaimana firman Allah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li'anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Li'anfusikum min khairin tajidu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan berikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Baqarah ayat 110. Selanjutnya yang ketiga, syarat dan rukun zakat. Berikut ini syarat dan rukun zakat yang harus dipenuhi dalam ibadah zakat. Yang pertama, bagi orang yang berzakat atau muzaki, yaitu ia merdeka, bukan budak. Yang kedua, dia balik. Dan 3, berakal. Yang selanjutnya B,
syarat bagi harta yang dimiliki. Satu, pemilikan penuh, yaitu barang tersebut milik diri sendiri dan atas kekuasaannya sendiri, bukan milik bersama. Yang kedua, harta tersebut dapat berkembang, yaitu dapat berkembang secara alami berdasarkan sunatullah ataupun karena usahanya sendiri. Yang ketiga, harta yang telah mencapai nisab. Nisab artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakat atas harta yang dimiliki. Yang keempat, harta yang melebihi kebutuhan pokok, yaitu seorang memiliki kekayaan sehingga melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Yang kelima, harta yang dimiliki harus terbebas dari utang. Yang keenam, harta yang telah dimiliki selama setahun atau 1 haul. Hal ini biasanya berlaku pada seseorang yang memiliki emas atau barang-barang berharga yang telah disimpan atau dimiliki selama setahun atau 1 haul. Maka wajib mengeluarkan zakat dari barang tersebut. Adapun yang termasuk rukun zakat sebagai berikut. 1. Mengeluarkan setiap harta yang telah mencapai ketentuan wajib zakat. Yang kedua, menyerahkan harta zakat kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurusi zakat, biasa disebut dengan amil zakat. Yang ketiga, membagikan zakat kepada golongan yang berhak menerima zakat sesuai ketentuan dalam syariat Islam. Yang keempat, selanjutnya macam zakat dan ketentuannya. Zakat dibagi menjadi 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Berikut penjelasan mengenai kedua zakat tersebut. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap Islam, baik laki-laki, perempuan, dewasa maupun anak yang masih hidup, di malam Idul Fitri kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat fitrah yang wajib dibayarkan setiap umat Islam adalah sejumlah 2,5 kg atau 3,2 liter makanan pokok daerah setempat. Tujuan dari membayar zakat fitrah adalah membersihkan diri dari dosa-dosa yang dilakukan pada bulan Ramadan dan memberi makan kepada orang miskin di hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah dibayarkan selama bulan Ramadan, mulai dari awal bulan sampai akhir bulan Ramadan, dan waktu utamanya adalah sebelum salat Idul Fitri. Berikut ini syarat orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, dia beragama Islam. Yang kedua, masih hidup ketika matahari terbenam pada malam Idul Fitri. Yang tiga, mempunyai kelebihan makanan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya pada malam Idul Fitri dan pada siang harinya. Adapun berikut ini rukun zakat fitrah. Pertama, dia harus berniat mal. Zakat mal atau zakat harta adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya apabila sudah mencapai nisab dan haul, dengan tujuan untuk mensucikan harta tersebut. Hukum membayar zakat mal adalah wajib, dan bila ditinggalkan akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana firman-Nya di dalam surah At-Taubah ayat 34, kewajiban membayar zakat mal dibebankan kepada setiap umat Islam dengan syarat sebagai berikut. Pertama, dia Islam. Yang kedua, balik dan berakal. Ketiga, merdeka. Keempat, pemilikan sempurna, tidak milik orang lain atau hasil utang. Yang kelima, cukup nisab, kadar atau ukuran harta wajib zakat. Yang keenam, sampai haul, yaitu 1 tahun, kecuali hasil pertanian zakatnya dikeluarkan setiap panen. Yang ketujuh, harta berkembang. Selanjutnya berikut ini harta yang wajib dikeluarkan zakat malnya. Ini untuk diperhatikan kepada anak-anak kita. Yang pertama, binatang ternak atau an'am.
Zakat untuk binatang ternak yaitu telah mencapai miskol atau 93,6 gram, dan perak senilai 200 dirham atau senilai 674 gram. Masing-masing telah dimiliki minimal 1 tahun. Keduanya harus dikeluarkan zakat sebesar 2,5%. Yang ketiga, hasil pertanian dan buah-buahan atau biasa disebut dengan zuru. Hasil pertanian yang wajib zakati adalah jenis makanan pokok, misalnya gandum, padi, dan jagung. Sedangkan kategori buah-buahan yang wajib zakati misalnya kurma dan anggur, zakatnya dibayarkan setiap panen dengan nisab berikut. Apabila tanaman itu hidup dari pengairan alami atau dari air hujan atau sungai, atau harus membayar, tanpa harus membayar, zakatnya adalah 10% dari hasil panen. Dan apabila pengairannya dengan cara membeli, maka zakatnya 5% dari hasil panen. Selanjutnya, perdagangan atau tijarah. Harta perdagangan yang wajib zakati adalah harta kekayaan yang berbentuk komoditi perdagangan dengan kiat mencari keuntungan. Nisab harta perdagangan merajuk pada hadis riwayat Abu Daud dari Sumarah bin Jundub 93,6 gram emas dengan kadar zakat 2,5% dalam 1 tahun. Selanjutnya, harta temuan atau rikaz. Yang keenam, hasil tambang atau biasa disebut dengan madin. Hasil tambang atau madin, kadar zakatnya adalah sama seperti kadar emas, yaitu 2,5%. Mustahik zakat adalah orang yang berhak untuk menerima zakat mal. Di mustahik zakat telah disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 dan berikut. Yang pertama adalah fakir. Mana yang masuk dengan fakir? Yaitu orang yang kebutuhan minimal atau primernya sulit terpenuhi. Yang kedua, miskin. Mana yang dikatakan miskin? Yaitu orang yang mempunyai penghasilan namun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sekarang banyak orang yang mau jadi orang miskin di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan ya. Tapi itu sebagian orang, atau oknum saja. Karena banyak orang yang memberi, saya ini miskin. Selanjutnya yang ketiga adalah amil. Amil itu panitia yang menerima dan membagi zakat. Ini bisa anak-anak kita di rohis atau di masjid. Kebetulan saat ini kita libur, bagian besar zakat itu tidak terkumpul di sekolah. Mungkin nanti kita dari Akpai, MGMP akan bisa menjadi amil, dan selanjutnya anak-anak kita bisa berkoordinasi dengan rohis yang di masing-masing sekolah. Selanjutnya rikab, yaitu budak yang dijanjikan akan dimerdekakan dengan membayar. Selanjutnya mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. 6. Gharim, yaitu orang yang berutang dan tidak mampu lagi membayar utangnya. Selanjutnya yang berhak menerima zakat fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk kebaikan dan kepentingan Islam. Yang 8, Ibnu Sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan jauh dan kehabisan bekal. Yang terakhir, hikmah dan keutamaan zakat. Berikut beberapa hikmah dan keutamaan zakat. Zakat akan membebaskan si penerima dari kefakiran. Dengan adanya syariat tentang zakat, penerima dapat merasa hidup tentram dan khusyuk beribadah kepada Allah SWT. Sungguhnya Islam membenci kekafiran, sungguhnya Islam membenci kefakiran dan menghendaki manusia meningkatkan kualitas nilai-nilai kemanusiaan yang mulia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Yang B, zakat menghilangkan sifat benci dan benci. Sifat hasad dan dengki akan menghancurkan keseimbangan pribadi, jasmani dan rohani seorang. Sifat ini akan melemahkan, bahkan menghancurkan produktivitas umat Islam. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tapi mencoba mencabut agarnya dari masyarakat melalui mekanisme zakat dan menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain. Yang ketiga, hikmah yang ketiga, wujud Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam memerintahkan umatnya
untuk tidak meminta-minta. Baliknya Islam mengajarkan untuk suka memberi dan menolong sama, sehingga tidak muncul perbedaan status antara yang kaya dan yang miskin. Zakat dapat menjadi rahmat dan rezeki bagi umat manusia. Pendengar Pro RI yang berbahagia, terima kasih Pak Dini yang memberikan kesempatan kepada saya. Demikian materi yang dapat disampaikan tentang hikmah ibadah zakat dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Dini. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Guru. wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Guru. Ya. Iya, sesi pertama untuk pemaparan sudah selesai Pak Guru ya. Tapi Pak Guru harus standby dulu karena nanti kita akan sesi kedua yaitu tanya jawab ya. Ya. Untuk adik-adik yang ada di rumah. Nah, sekarang kita jeda sejenak Pak Guru. Kita akan simak satu lagu dulu ini tentang zakat dari Ebit Bit judulnya Mari Berzakat. Mari berzakat, berbagi pada sesama, tunaikan zakat, sempurnakan syahadat. Sesungguhnya zakat adalah mensucikan. Mari berzakat, investasi akhirat. Mari berzakat, berbagi pada sesama, tunaikan zakat, sempurnakan syahadat. Sesungguhnya zakat adalah mensucikan. Mari berzakat, investasi akhirat. Rukun Islam yang keempat, mari tunaikan, semoga bermanfaat. Jangan terlambat ataupun jangan telat. Yang mampu berzakat, yang tak mampu menerima zakat. Sebagian rezeki bukan milik sendiri, tapi ada hak saudara yang harus dibagi. Wajib ikhlas ridho karena ilahi Rabbi. Semoga Allah mengganti yang lebih baik lagi. Mari berzakat, berbagi pada sesama, tunaikan zakat, sempurnakan syahadat. Sesungguhnya zakat adalah mensucikan. Mari berzakat, investasi akhirat. Mari berzakat, berbagi pada sesama, tunaikan zakat, sempurnakan syahadat. Sesungguhnya zakat adalah mensucikan. Mari berzakat, investasi akhirat. Zakat profesi, emas atau investasi, tidak akan rugi, insya Allah bertambah lagi. Zakat perdagangan, tabungan atau deposito, keluarkan sebagian, tidak akan buat jadi loyo. Zakati undian atau dapat kuis berhadiah. Jangan lupa juga terhadap zakat fitrah. Harta jadi suci, hidup jadi tentram. Mudah-mudahan dengan zakat yang kita keluarkan, kita bisa membantu saudara-saudara kita. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita datangi Badan Amil Zakat terdekat, supaya zakat yang kita keluarkan bisa tersalurkan kepada orang-orang yang tepat. Mari kita niatkan berzakat karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa membantu sesama. Ingat. Mari berzakat, berbagi pada sesama, tunaikan zakat, sempurnakan syahadat. Sesungguhnya zakat adalah mensucikan. Mari berzakat, investasi akhirat. Mari berzakat, berbagi pada sesama, tunaikan zakat, sempurnakan syahadat. Sesungguhnya zakat adalah mensucikan. Mari berzakat, investasi akhirat. Kelas on air dilanjutkan. Oke, kelas on air balik lagi ya, dan masih bersama Pak Guru Abdullah Rajab MPDI dari SMA Negeri 2 Mataram. Halo Pak Guru. Halo. Ya, masih standby Pak Guru ya. Tadi Pak Guru sudah
pemaparan di sesi pertama. Sekarang saatnya Dini mengundang untuk yang ingin bertanya, silakan langsung boleh telepon di 081802057000 untuk bertanya langsung sama Pak Guru tentang materi kita untuk edisi hari ini, yaitu hikmah ibadah zakat dalam kehidupan ya di bulan Ramadan ini, terutama untuk yang belum bayar zakat. Tadi Pak Guru sudah memaparkan materinya ya. Oke Pak Guru, kita masih menunggu untuk yang ingin ikut, langsung telepon ke 081802057000, bisa chat juga boleh untuk bertanya. Dan ternyata di live Facebook Pro 2 RRI Mataram juga udah banyak sekali yang absen Pak Guru. Pak Guru bisa nonton nggak live-nya? Ini siswa-siswinya udah banyak yang absen loh Pak Guru. Ya, kita bisa buka. Iya, oke. Sebelum ada yang menelpon, kita ke chatting dulu ya di WhatsApp Pak Guru ya. Ya. Oke, ini sudah ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Askia dari SMA Negeri 2 Mataram. Halo Askia, mau bertanya nih. Pertanyaannya seperti ini Pak Guru. Misalnya kita orang yang menerima zakat fitrah, wajib atau tidak kita membayar zakat, dan bolehkah kita membayar zakat dengan zakat yang kita terima dari orang lain? Sekian, terima kasih, katanya Askia. Ya? Iya, iya. Oke. Sudah cukup jelas Pak Guru pertanyaannya? Ya, cukup jelas. Oke, silahkan Pak Guru dijawab dulu ya. Ya, jawabannya adalah wajib. Wajib untuk membayar zakat, terutama di Idul Fitri ini, ya, karena paling lambat adalah sekurang-kurangnya sebelum orang melaksanakan Idul Fitri. Nah, tadi juga hukum zakat bagi kaum muslimin adalah wajib sebagaimana firman Allah SWT, dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, itu kamu akan mendapatkan pahala pada sisi Allah. Sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Demikian, Pak. Oke. Iya, satu lagi nih pertanyaannya Pak Guru. Boleh nggak sih kita membayar zakat dengan menggunakan zakat yang kita terima dari orang lain? Iya, boleh. Boleh diterima dulu dengan akadnya bahwa saya terima zakat ini, dan setelah itu dia akan zakatkan kembali ke orang yang siapa yang dikehendaki. Boleh. Oke, boleh ya. Ya, untuk yang ingin menelpon kembali silakan di 081802057000. Sepertinya ada yang ingin masuk ya. Oke, ada yang video call malah ya. Kalau bisa telepon aja ya ke WhatsApp ya. Silakan yang ingin ikut bertanya, coba diterima dulu. Halo, selamat pagi, belajar di RRI, kelas on RRI Mataram. Halo. Ya, halo. 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 Oke, ini sudah tersambung tapi belum mau ngomong nih. Halo, selamat pagi. RRI. Iya. Halo. Oke, kita coba untuk terima lagi ya di line telepon. Line telepon WhatsApp ya, ada siapa? Halo, selamat pagi, kelas on air RRI Mataram. Halo. Kelas on air RRI Mataram. Sudah masuk. Ya. Oke, nanti kita coba lagi untuk line telepon ya. Halo. Iya. Oke, sepertinya Pak Guru kita ke chat dulu deh ya. Karena teleponnya ini sudah terhubung sebenarnya ya, tapi mungkin belum keluar suaranya nih Pak Guru ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang bertanya, Assalamualaikum, nama saya Muhammad Gading Rangga Barani, kelas 10 MIPA 1. Saya mau bertanya, saya pernah baca kalau kita mau menyerahkan zakat, kita harus menyerahkannya ke orang yang mengurusnya, contohnya ke masjid. Tapi apakah boleh kita langsung menyerahkan sendiri zakat kita ke orang yang ingin kita berikan? Ya. Ya, itu pertanyaannya Pak Guru.
Ya, sudah bisa ditangkap. Ananda Gading, ya jawabannya boleh langsung ya. Di sana harus ada akad, artinya bahwa Ananda Gading berkata kepada yang diberikan, saya serahkan zakat fitrah saya ini, terus nanti yang menerima dengan jawaban, saya menerima zakat fitrahnya Gading. Begitu. Oke, begitu ya Pak Guru. Ya. Oke, Dini terima dulu di telepon ya. Oke, terputus sepertinya. Ya, kita akan ke WhatsApp lagi ya Pak Guru ya. Ada yang chatting lagi nih dari Ibnu dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 2 Mataram. Saya mau bertanya Pak Guru, apakah bisa menitipkan zakat ke seseorang atau saudara untuk disampaikan ke fakir miskin? Terima kasih. Diulang lagi pertanyaannya, Pak. Apakah bisa menitipkan zakat ke seseorang atau saudara untuk disampaikan ke fakir miskin? Nitip maksudnya nih Pak Guru zakatnya. Bisa nggak gitu? Bisa, jawabannya bisa. Bisa ya? Ya, bisa. Ini pakai akad juga atau gimana Pak Guru? Ya, jelas namanya orang itu harus diberikan atas nama ini, diberikan kepada siapa. Oke, lanjut lagi Pak Guru ya. Ya. Assalamualaikum Pak Guru, saya Leni Anugrah, kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Alas Barat. Pertanyaannya, apakah boleh zakat fitrah yang dikeluarkan berupa beras, makanan pokok diganti dengan uang? Pak Guru? Ya, jawabannya boleh. Boleh ya. Dengan sejumlah harga beras yang terbaik. Ya, Pak Guru, mohon Sudah dikecilkan. disebutkan bahwa jumlahnya 2,5 kilogram. Nah, misalnya harga berasnya 11.000 atau 10.000 ya, kita anggap yang bagus. Berarti menjadi kalau dia 2 kilogram berarti 35. Tapi sekarang silahkan, mungkin berapa beras yang termahal bagi yang biasa dia makan di rumahnya adalah yang biasa dia harga 12.000. Berarti sebaiknya dia memberikan dengan yang harga beras yang 11.000 itu dengan jumlah 2,5 kilogram. Iya, oke. Sudah terjawab ya buat Leni di SMA Negeri 1 Alas Barat, dia dari SMA Negeri 1 Alas Barat. Dan Pak Guru sebelumnya bisa mohon dikecilkan dulu monitor radionya atau dimatikan saja Pak Guru ya? Iya, karena ini storing. Oke, sudah Pak Guru? Sudah. Ya, dimatikan aja deh. Ya. Udah ya Pak Guru ya? Sudah. Oke, kita lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya nih Pak Guru. Saya Bayi Inges Mustika Suci, kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 1 Gerung. Ingin bertanya, bagaimana sih hukumnya zakat fitrah yang double? Misalnya nih, saya tinggal bersama nenek saya karena orang tua saya berpisah. Nenek saya mengeluarkan zakat fitrah untuk saya dan mungkin di sana bapak saya juga mengeluarkan zakat fitrah untuk saya. Mohon penjelasannya. Sekian. Iya. Terima kasih. Ananda siapa tadi? Ini Bayi Inges dari SMA Negeri 1 Gerung, Pak Guru. Ananda siapa? Bayi Inges. Ya. Iya. Ananda, ya tadi yang diterima itu adalah satu ya, yang satunya bisa diniatkan untuk menjadi infak atau sedekah, gitu ya. Yang satu itu adalah kewajiban Ananda untuk membayar zakat fitrah, yang satunya lagi itu diniatkan sebagai sedekah. Boleh itu. Maka itu akan menjadi lebih baik dan tentunya akan mendapatkan ganjaran pahala yang baik pula. Terima kasih. Oke, baik. Itu dia ya jawabannya untuk Mbak Inges ya. Kita lanjut lagi ya Pak Guru ke pertanyaan di chatting WhatsApp nih. Ada Dinda Samara Salsabila dari SMA Negeri 2 Mataram nih. Mungkin ini siswinya Pak Guru ya. Saya ingin bertanya, di dalam syarat bagi harta yang dimiliki itu terdapat harta tersebut dapat berkembang. Maaf Pak Guru, apakah bisa dijelaskan lebih lanjut dan juga apa contoh dari harta yang berkembang tersebut? Syarat-syarat membayar zakat. Diulangi sekali, Pak. Ya. Salah satu syarat untuk harta yang dimiliki ada harta tersebut dapat berkembang. Nah, maaf Pak Guru, apakah bisa dijelaskan lebih lanjut seperti apa sih contoh dari harta yang berkembang tersebut? Oh iya. Iya.
Silakan Pak Guru harta bisa. berkembang ya. Iya. Dijawab dulu. Apa yang maksud dengan harta berkembang? Iya, apa yang dimaksud dengan harta yang berkembang dalam syarat-syarat untuk membayar zakat? Baik, harta yang berkembang tadi itu yang dimasukkan tadi itu adalah tentang, kalau tidak salah, di bagian harta benda harta Tadi sudah disampaikan ya di pemaparan Pak Guru ya? iya tadi sudah disampaikan di pemaparan Mm-mm. tentang harta berkembang. Mm-mm. Oke Pak Guru, mau dijawab sekarang atau mungkin kita lanjut ke pertanyaan lainnya? Coba bertanya yang lain dulu ya, saya melihat tadi yang di bagian apa gitu. Oke Pak Guru, ini dari Nurul Falah Maharani dari kelas 10 MIPA 3 SMA Negeri 2 Mataram. Pertanyaannya, apakah boleh seorang non-muslim memberikan zakat kepada orang muslim yang membutuhkan? Tadi di kita kan yang sudah ada aturan tersendiri tentang pemberian zakat yang siapa yang bisa berikan. Ya boleh saja itu untuk memberikan, menurut saya boleh saja. Tapi yang jelas kita sudah ada ketentuan yang berhak menerima itu tadi sudah saya jelaskan dari 1 sampai dengan 8. Saya ulangi lagi, fakir, miskin, amil, rikab, mu'allaf, gharib, bisabilillah, dan musafir. Boleh di luar Islam. Nah, berarti kalau itu dihitung zakat fitrah, berarti dia tidak dihitung sebagai zakat fitrah karena di luar dari kebutuhan. Oke, itu dia ya. Lanjut lagi Pak Guru. Ya. Ada pertanyaan lagi dari Muhammad Ridwan, kelas 10 MIPA 1. Dari SMA Negeri 2 Mataram juga ya. Apakah boleh kita berzakat kepada orang yang tidak pernah sholat, tetapi dia Islam dan tidak mampu? Ini pertanyaannya. Tidak pernah sekolah katanya. Tidak pernah sholat katanya nih Pak Guru. Iya, ini pertanyaannya Ridwan nih Pak Guru. Boleh. Silahkan. Itu kan alangkah baiknya ya orang yang berpuasa itu dia mengerjakan sholat. Dan silahkan masalah memberikan zakat fitrah itu ya, itu sah-sah saja menurut aturan agama kita dibolehkan. Nah, kalau masalah dia meninggalkan sholat kembali ke pribadinya dia, maka nanti akan menjawabkan balasan sendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Oke. Gimana Pak Guru tadi untuk pertanyaan mengenai harta yang berkembang akan dijawab sekarang atau kita sambil menunggu telepon ya? Berkembang itu artinya lebih dari yang biasanya. Misalnya tadi dia zakat, kita berbicara tentang hartanya emasnya 1 kilo misalnya, berikutnya dia bertambah menjadi 2 kilo. Nah, berarti kelebihannya itu akan dihitung. Oke Pak Guru, Dini mengundang lagi untuk yang ingin ikutan melalui line telepon silakan di 0818020 langsung menyapa Pak Guru di sini dan langsung mungkin yang ingin bertanya silakan melalui telepon. Masih Dini buka juga ya di 081802057.000. Dan kita kembali lagi ke pertanyaan melalui chatting nih Pak Guru ya. Nama saya Tamima Kinasih M, kelas 10 MIPA 1, ingin bertanya. Apakah orang yang bayar zakat mal itu adalah orang-orang yang berkewajiban seperti yang 7 Pak Guru sebutin tadi? Apakah orang yang bayar zakat mal itu adalah orang-orang yang berkewajiban seperti yang 7 Pak Guru sebutin tadi untuk syarat pembayar zakat? Terima kasih. Oh iya, dia tetap berkewajiban, itu saja. Orang itu tetap berkewajiban juga memberikan lagi zakat. Oke. Ya. Ya, itu aja ya Pak Guru penjelasannya berarti ya. Jawabannya ya. Oke, kita lanjut lagi Pak Guru ya. Ya. Assalamualaikum Pak Guru, ini dari Muhammad Rizky Ramadan. Absen 28. Nah, Pak Guru harus catat absennya nih. Kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 2 Mataram. Pertanyaan saya, apa sih keutamaan zakat? Ya, silakan Pak Guru mungkin diulang lagi ya seperti pemaparan tadi. Keutamaan zakat
Yang pertama, zakat akan membebaskan si penerima dari kefakiran. Yang kedua, zakat menghilangkan si dengki, sifat dengki dan benci. Yang ketiga, wujud Islam sebagai rahmatan lil alamin. Itu. Oke. Itu Dari saja ya. Ramadan ya, Ananda. IPA 1, IPA 1. Oke. Halo Pak Guru? Ya. Ya, itu aja ya jawabannya. Ya, itu saja. Oke, kita lanjut lagi untuk yang ingin bertanya, silakan sekali lagi Dini masih mengundang ya bersama Pak Guru di sini. Yang ingin bertanya melalui telepon di 081802057000, kita masih ada waktu Pak Guru ya. Dan untuk membayar zakat juga masih ada waktu nanti ya. Oke, kita ke pertanyaan. Oh, ada yang bertanya di komen live Facebook Pro 2 RRI Mataram ya untuk hari ini Pak Guru. Ya. Oh, dari Kak Sari ya, katanya Pak Guru nanya dong kalau zakat mal itu gimana, misalnya emas nih, berapa gram emas yang kita punya hingga sudah tepat waktunya untuk dikeluarkan zakatnya. Ya. Baik. Pertanyaannya Kak Sari nih. Tentang zakat emas dan perak tadi sudah saya bacakan. Baik, untuk nisab dan zakat yang umum berlaku di Indonesia untuk emas senilai 20 miskol atau 93,6 gram. Ya, Mbak, siapa tadi ya? Mbak Sari ini. Mbak Sari itu. Dan perak senilai 200 dirham atau senilai dengan uang kita 624 gram. Masing-masing telah dimiliki minimal 1 tahun. Nanti dia sudah saat ini memiliki sudah 1 tahun dipegang, disimpan. Nah, keduanya harus dikeluarkan zakat sebesar 2,5%. Oke. Tentu saja aja kalau diuangkan berapa jadinya dengan harga yang sekarang. Dengan harga emas yang sekarang ya Pak Guru ya. Oke, kita lanjut lagi Pak Guru. Yang ingin bertanya melalui chatting ini ada Adli ya, kelas 10 MIPA 1. Pertanyaannya, Pak Guru gimana sih kalau seseorang muslim itu lupa membayar zakat fitrahnya, kemudian dia baru ingat ketika sudah melaksanakan sholat Id. Nah, itu bagaimana hukumnya Pak Guru? Ya, berarti zakat itu seperti yang kita bilang tadi adalah bersih, ya. Adalah kata zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu zakah, zaki, tazkiyatan, yang artinya suci, berkembang dan bertambah. Maka secara istilah, yang zakat adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu kepada orang yang telah ditentukan sesuai dengan syarat. Gimana sekarang kalau lupa zakat fitrah? Ya, tidak apa-apa sih, tapi kurang sempurna ibadah puasa kita, karena zakat fitrah itu adalah termasuk yang mensucikan bagi penyempurna daripada ibadah puasa kita. Silakan kalau di luar itu berarti terhitung adalah sedekah, bukan termasuk zakat fitrah. Oke, ini pertanyaannya sama Pratama Andi juga dari kelas 10 MIPA 7 SMA 2 juga ya. Pertanyaan sama dengan si Adli tadi. Ada yang ingin bertanya lagi, tapi sebelumnya kita break dulu ya Pak Guru ya. Iya. Kita simak lagu dulu yang satu ini dari miliknya Opik, judulnya Sedekah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semua
takkan berkurang. Harta yang sedekah akan bertambah, akan bertambah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dengan balasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semua akan balas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Baik, kembali di kelas on air RRI Mataram ya, Opik dengan lagunya Sedekah. Wah, ini menginspirasi kita untuk juga selain bayar zakat harus bersedekah juga ya di bulan Ramadan apalagi. Halo Pak Guru. Halo. Oke, masih ya bersama Pak Guru Abdullah Rajab MPDI dari SMA Negeri 2 Mataram. Dan Pak Guru banyak sekali yang bertanya ya untuk edisi hari ini mengenai zakat ini, termasuk juga dari Bapak Isfiani dari SMK Negeri 1 Keruak Lombok Timur, kemudian juga dari siswa-siswi yang juga sudah banyak sekali bertanya, tapi karena waktu yang cukup singkat ini, jadi mungkin sekarang Pak Guru langsung saja untuk kesimpulan dari penjelasan materi edisi hari ini, Pak Guru, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro RRI yang kebetulan mengikuti live training Zoom atau yang mengikuti WA dan bisa melalui Facebook. Demikian, sebelum kami tutup, kami akan memberikan kesimpulan. Yang pertama, zakat adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu kepada orang lain yang telah ditentukan sesuai dengan aturan syara. Yang kedua, zakat termasuk rukun Islam yang ketiga. Yang ketiga, hukum menunaikan zakat adalah fardu ain, yaitu kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Yang keempat, kesimpulan yang keempat, hikmah dan keutamaan zakat. Pertama, zakat akan membebaskan si penerima dari kefakiran. Yang B, zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Yang C, wujud Islam sebagai rahmatan lil alamin. Demikian pembahasan mengenai hikmah ibadah zakat dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan terutama diri pribadi saya, dan mudah-mudahan pula kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada anak-anakku khususnya yang ada di Semanda dan yang ada di Lombok Timur, Dompu, Lombok Tengah, Sumbawa. Terima kasih atas sudah mendengarkan apa yang kami sampaikan tadi. Dan kalau ada yang masih ingin bertanya silahkan melalui WhatsApp Pak Guru, yaitu 08175772481. Bagi Sali 08175772481. Iya. Ini kan kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak Guru Abdullah Rajab MPDI dari SMA Negeri 2 Mataram ya untuk materi kita edisi hari ini. Itu dia ya adik-adik semua yang ada di rumah untuk belajar di RRI edisi pagi hari ini, dan tentunya besok masih ada belajar di RRI kelas on air RRI Mataram. Jadi jangan sampai dilewatkan ya, belajar dari rumah aja bersama RRI tentu saja. Jadi Dini pamit undur sejenak, nanti kita akan jelang nanti untuk berita olahraga dari Pro 3 Jakarta. Kelas on air selesai. Besok belajar lagi ya di Kelas on air RRI Mataram.